Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Kafabik dengan NIM A11 2022 1443. Di sini saya akan melakukan tutorial yaitu modul forensik digital analisis dengan autopsi. Apa itu analisis dengan autopsi? Analisis dengan autopsi adalah proses analisis forensik digital menggunakan perangkat lunak bernama autopsi. Autopsi adalah alat forensik digital open source yang bisa digunakan oleh penyelidik, penegak hukum, analisis keamanan cyber untuk menganalisis barang bukti digital dari perangkat penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau image file system. Apa yang dilakukan dalam analisis autopsi? Dengan autopsi, satu, membuka image disk. Format umumnya biasanya yaitu E01 atau .dd atau .image. Tujuannya mengakses isi drive tanpa mengubah bukti aslinya. File recovery, pemulihan data. Ketiga, timeline analisis. Keempat, keyword search. 5, analisis metadata. 6, email dan web artifact. 7, hash analysis. 8, cache reporting. Nah, untuk contoh kasus penggunaannya, misalnya seorang penyelidik ingin mengetahui aktivitas mencurigakan dari laptop tersangka. Dengan autopsi, ia bisa mengekstrak file yang dihapus, melihat situs web yang dibuka, melihat dokumen terakhir yang diedit, memulihkan chat atau email. Nah, kelebihan autopsi adalah open source dan gratis, antar muka, lebih mudah dibandingkan CLI seperti SleuthKit langsung. Mendukung plugin atau ekstensi, banyak digunakan dalam pelatihan forensik dan dunia profesi. Untuk platformnya sendiri, autopsi bisa menggunakan Windows utamanya dan bisa juga menggunakan Linux melalui virtual machine atau tools jenisnya. Nah, kita masuk ke itu. Kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita harus download autopsinya terlebih dahulu. Install autopsi, terus kita menginstal filenya, kita select foldernya di mana, install. Karena saya sudah menginstal aplikasinya, jadi saya langsung buka aplikasinya saja. Nah, langkah pertama kita membuat new case. New case-nya kita namain apa? Kita namain dengan nama belajar analisis. Belajar analisis. Kita namain ini, kita browse direktornya udah gunain ini di sini, jadi kita ubah lagi, kita taruh di D lagi. Nah, kita taruh di E. Nah, kita taruh di teman, di folder teman ini. Kita next. Nah, numbernya kita kasih 4dig, nama 4dig 001. 4dig 001. Nah, kita notesnya adalah kasus korupsi Kementerian Hidup ini aja. Kita next, kita create cache database-nya, tunggu. Tunggu sebentar. Setelah kita create, lalu akan muncul halaman seperti ini, default ini. Nah, kita next saja, kita next lagi. Nah, kita browse-nya ini di yang file kemarin yang kita buat itu UDN forensik digital. Nah, kita cari hashnya itu berada di
file yang udah kalian bikin kemarin, yaitu di sini udn. Jadi ini hashnya, kita copy saja hashnya md5, checksumnya kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita kita next, kita aktifkan. Yang kita aktifkan hanya dari recurrent activity sampai ke email parser. Kita butuhnya cuma itu. Kita next lagi. Nah, ini sudah masuk ke add data source-nya. Jadi udah membuat database di dalamnya. Tadi kita simpan di mana? Nah, ini kan data resource-nya udah kita finish saja. Kita finish. Nah, masuknya sini nanti. Datanya tersimpan di, tadi saya masukkan di D, di OSE, terus saya masukkan di teman. Nah, di sini ada belajar analisis. Kita ada belajar di sini. Terus kita buka lagi. Nah, file viewers. Nah, kita masih menunggu, ini masih 41%. Kita tunggu. Nah, sudah. Nah, ini delete file. Kita pilih all. Nah, ini ada filenya. Filenya ini kita harus ekstrak dulu. Filenya ekstrak, kita kasih di contoh, kita langsung masukkan ke local disk C. Kita masukkan ke forensik. Nah, ini ada rahasia juga, rahasia dok. Nah, kita masukkan sini aja. Nah, ini file install ready. Kita cek di C forensik, kita masukkan belajar analis. Nah, filenya ada di sini, rahasia dot. Setelah itu, apa yang kita lakukan adalah kita sudah berhasil untuk mengembalikan file yang sudah dihapus. Kita langsung ke generate report. Ini untuk membuat laporan berbentuk HTML. Kita kasih nama belajar forensik Udinus. Footernya kita kasih nama sukses. Formatnya HTML. Ini tadi file kita. Nah, ini all result. Kita finish saja sampai sini. Nah, file yang tadi udah kita buat udah jadi. Namanya belajar forensik Udinus. Autopsi forensik report. Belajar analisis. Fordigi 001. Kasusnya korupsi Kementerian Hidup. Namanya examnya Kavabik. Nah, ini patch-nya. Nah, ini hasilnya sukses. Status complete. Terima kasih. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.